Eh, Ki, kemarin kan kan toh, kamu dari Semarang kan? Betul. Terus jawabannya rasa banget. Betul kan? Iya, Mulai. betul. Ya aku mau jawabnya gitu. Oh iya iya iya. Gimana lagi? Kamu kan udah di Semarang kan? Iya, Terus kan heeh. ada acara Foxit enggak sih? Iya betul, ada acara Foxnya juga Heeh. di situ. Kamu jadi apa sih, Ki? Kemarin. Heeh. Kemarin jadi peserta, Ustaz. Bukannya kamu terpilih jadi apa gitu ya? Oh, alhamdulillah, Ustaz. Jadi Alhamdulillah apa? jadi ketua 2 Fosit Lagi Jawa Tengah. lagi NH lagi. Dari NH lagi. NH lagi ada berapa makhluk NH yang jadi Foxit tuh? Kalau yang Foxit kemarin tuh ada berapa ya? Ada sekitar, bentar, Ustaz. Kemarin tuh kalau yang Foxit itu ketuanya Faza. Faza jadi ketua. Kan kemarin NH lagi kan? Kemarin NH kan? Kemarin tuh Mas Hilmi, Foxit. Heeh. NH. Sebelumnya NH juga kan? Iya, Mas Haidar kalau nggak salah ya. Bukan, aku lupa. Mas Aga Fahim ya? Oh, Mas Aga oh, Fahim. oh, iya, iya, Foxit oh. NH ya, full NH berarti. Itu kalau kata Ustadz Koko kemarin Ustadz ya, itu dari NH itu karena memang support dari sekolah itu memang bener-bener all in juga gitu loh. Jadi memang karena faktor itu juga jadi NH itu gampang gitu. Ya karena mungkin kan trademark kita juga sekolah leadership kan. Iya, Jadi yo memang kita fokusnya ke situ gitu. Kemarin tuh ketua umum yang baru tuh Faza, Barakallah Faza, ketua umum MPS. Terus jadi ketua Foxit juga kan. Iya, terus ketua satunya ada Nadia, tuh Nadia DPA Ustadz. Oh DPA, yang DPA kemarin itu ya OSIS. siswa teladan itu. Betul, sis dan kemarin juga itu juga HOC akhwat dari NHV juga. HOC itu apa? HOC itu Head of Committee. Oh, Head of Committee. Betul. Terus kemarin Ubed, Barakallah Ubed juga jadi bendahara ini ya, Bet ya, Foxit ya, Bet. Masya Allah, pasti amanah banget kan Bet kamu Bet. Ubed jadi bendaharanya. Kadang agak kaget juga kan, Ubed kalau tiba-tiba bendahara kan kayak nggak ada relevansinya itu loh, tiba-tiba masuk ke situ. Cuman Ya mungkin karena Ubed ketua AMI, dia dipastikan bahwa dia adalah orang yang amanah ya nggak sih? Ya. malah lebih lucu kalau misalnya sekretaris gak ada kaitannya. Ini nggak nyambung ya Bet ya. Malah nggak nyambung gitu. Pak Ridwan jadi apa ya Pak Ridwan? Pak Ridwan jadi supporter kita pasti ya kan. Itu kan jadi Gimana? ada banyak lagi apa sih tugasmu di sana sih? Kenapa sih tertarik ke sana? Apa kita memang diminta untuk mewakili atau gimana sih? Awalnya kan kita perannya itu sebagai delegasi kan Ustadz. Cuman mengesampingkan hal itu tuh sebenarnya kita juga perlu memperluas relasi juga. Kita kan juga pasti di dunia ini atau enggak di lingkup sekolah ini kan pasti terbatas ya. Kita ketemu orang-orang itu aja. Dan kalau menurut saya tuh kita tuh harus ketemu banyak orang di luar sana. Gitu. Kita harus ketemu sama orang-orang dari organisasi lain juga yang sudut pandang itu berbeda. Mungkin dari sistem atau mungkin eksekusi dari mereka tuh berbeda-beda juga gitu. Jadi menurutku tuh kayak kalau kita makin banyak sharing sama orang lain, kita makin dapat banyak ilmu juga gitu loh. Kita nggak fokus pada lingkungan kita yang sekarang. Gitu. Kita bisa sadar kalau dunia itu luas. Gitu. Iya Ada sih, banyak POV dari ya, orang-orang. jadi benar banget sih kalau misalnya dulu pas aku SMA tuh kan emang kita kan kendalanya di ya. Kalau sekarang kan udah banget kebuka banget masalah Betul. teknologi komunikasi kan. Betul. Jadi bisa menjelajah kemana-mana kan. Kalau dulu zaman Ustadz SMA tuh ya bisanya cuma selingkup ini ya, selingkup sekolah doang sama mungkin kalau keluar ya karena Ustadz dari sekolah negeri juga, makanya kelumpulannya juga orang-orang negeri kan. Kayaknya nggak ada deh kalau misalnya ada, karena ada forum OSIS nasional kan. Iya, Ya dulu tuh kayaknya nggak ada, jadi emang benar-benar terbatas untuk konsep pengenalan dirinya, pengembangan diri leadershipnya emang dari sekolah doang, di sekolah doang. Jadi kita kenalnya cuma satu lingkup sekolah. Ya mungkin berkembangnya di sekolah yang lain karena memang kan sekolah Ustadz kan ada kumpulan gitu kan Ki. Iya, SMA-nya tuh ada komplek gitu, ada SMA, SMK, SMP gitu ya. Kenalnya cuma sekitar situ doang. Jadi ya pengembangan relasinya cuma segitu kan. Sekarang berarti kan bisa selain dikembangkan sekolah dengan di sekolah sendiri dengan berbagai macam organisasi dan kegiatan, juga kan berarti bisa sekolah juga support juga kan kalau misalnya dengan kegiatan di luar kayak ini kan sekarang ada Foxit. Kamu udah ikut FON belum sih? Belum ya? Ya? Kemarin tuh baru Fosit Jawa Tengah itu baru angkatan pertama alhamdulillah. Foxit Jawa Tengah. Kamu juga jabat juga? Alhamdulillah kemarin dapat. Amanah ketua juga? Alhamdulillah ketua 2. Masya Allah, Allahu Akbar. Foxit iya, Foxit iya. Masya Allah. Ya OTW FON juga kan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi kayaknya FON itu ini deh Tat. Kalau nggak salah nggak tahu deh. Kemarin tuh kayaknya entah legalitasnya udah terverifikasi belum ya? Aku lupa. Tapi emang gede sih memang. Itu yang awal penyelenggarannya kan UI kan, ya nggak sih? Kayaknya UI deh. Dari Tahu situ UI kan ya, dari ESLC kan. Ya, 2014 deh dulu startnya kalau nggak salah. Dari 2014 kita rutin ngirimin sampai tahun kemarin ya. Kemarin berarti 2023. Kemarin siapa yang berangkat ya? Yang kemana? Burhan kan? Iya, Mas Burhan tuh berangkat. Burhan berangkat. Dari situ sih untuk pengembangan diri ke FON ya. Lu mau tanya apa?
ke gue? Nanya, wih lu gua nih, lu gua nih. Saya kalau misalnya lu Biar gua, kayak orang Jakarta kan. ya biar kayak orang Jakarta, cuman kalau lu gua aja nggak sopan dong, Tat. Kita kan orang di sini kan juga menjunjung tinggi adab sebelum ilmu, Tat. Masya Allah, ya. Adab sebelum ilmu. Mohon maaf. Kok jadi saya kayak lebih tinggi dari Ustadz gitu, kok saya aduh serba salah jadinya kan. Ya kan mungkin anak-anak kan memang kita kan bisa belajar dari siapapun kan. Betul. Jadi kan kayaknya antum memang lebih solih dari saya ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya karena hafalannya Haki kan lebih banyak dari saya. Hafalannya gitu juga ya nggak tahu deh gitu pokoknya. Mm-mm. Ya mungkin kalau kan zaman Ustadz dulu ini ya Ustadz ya. Ustadz lulusan tahun berapa sih Ustadz SMA? 2000 something ya. 2000 something. Iya, 2000 something. Oke. Mungkin usiamu sekarang 16 kan, bener kan? Nah, ya kurang lebih segitu. Jadi 16 tahun yang lalu. Atau enggak kita ini aja deh, Tat. Kita cerita soal ini aja. Mungkin kehidupan SMA kali ya. Boleh. Ya, Tat? ya boleh. Kehidupan sehari-hari dulu kalau misalnya Boleh. Ustadz tuh di SMA dulu ngapain aja sih sebenarnya? Di SMA itu jarak sekolah ke rumah tuh 20 kilo lah kurang lebih. 20 kilo. Ya, jadi PP harus tuh pulang pergi. PP. Jadi nggak ada kos karena emang sama emak nggak boleh ngekos kan. Oh iya. Ya, kelas 1 tuh naik angkot jam 6:30 tuh udah harus stay di depan jalan kan, kebetulan Ustadz kan rumahnya dekat Pantura kan. Iya. Ya, jadi 6:30 harus udah ada di situ, perjalanan kurang lebih 20 menit sampai sekolah tuh wajib. Itu jam 7.20. 7.20 itu maksimal. 7 kurang 10 ya berarti ya. Oh, 7 kurang 10. 7 kurang 10. Itu mewajibkan diri saya sendiri untuk sampai di sana jam segitu gitu. Itu target pribadi atau? Target pribadi. Target pribadi. Jadi usahain biar nggak terlambat. Karena kalau terlambat tuh efek dari saya sendiri tuh udah panik gitu lah. Oh iya. Itu dari SMA sih. Jadi hampir nggak pernah telat kalau nggak salah. Kalau SMA. Nah, kalau di SMA tuh kelas 1 kegiatan yang aku ikutin ya. Itu pramuka, terus kalau organisasi ekskulnya pramuka sama pecinta alam. Oh, sekolah pecinta alam. Iya, sama kalau organisasinya ikutnya MPS. MPK dulu udah MPK namanya. MPK ya? Ikutnya MPK. Ya perjalanannya kelas 10 sih ya kayak biasa lah. Kalau pramuka berarti ada, kalau kalian namanya PPTA kan? Iya, ada PPTA. Iya, nah itu juga. Itu juga PPTA. Kemudian pencinta alamnya juga ada di Klatsar gitu. Itu enak banget sih. Dua kegiatan itu yang dua ekstrakurikuler itu yang menurut saya itu menurut Ustadz gitu. Ya, menurut aku karena ya udah ya enggak apa-apa. Kan dulu saya tidak ustadz. Iya, Bu, ya baiklah. Jadi menurut aku berkesan dan berdampak banget dalam hidup gitu. Karena di dua ekskul itu melatih mandiri banget kan. How we survive in our nature begitu dan lain-lainnya. Jadi tantangan semuanya itu startnya dari ekskul pramuka sama pecinta alam. Kalau MPK itu berkembangnya karena kita kan memang perwakilan kelas ya. Ya, jadi ya hanya mengadvokat, tidak seluas berkembangnya di SMA Intan Hidayah sih. Ya hanya advokasi doang, biasa-biasa aja. Jadi kita nggak sampai mengkritisi tatib itu enggak. Tapi cuma usul kegiatan sekolah tuh kayak gimana. Keren ya MPS ya, mantap MPS. Keren banget. Memang beda banget sama ya. sama MPK negeri itu beda banget gitu. Jadi nggak ada kita kemudian ngumpulin pimpinan sekolah dalam satu forum kemudian diprotes kebijakannya. Enggak ada kayak gitu. Jadi emang benar-benar ya kita hanya kayak usul kegiatannya lebih bagusnya kayak gini doang. Gitu. Sesimpel itu Ustadz ya. Iya. Terus kan biasanya kalau cerita anak-anak SMA tuh cenderung kayak ini Ustadz ya, banyak kisah-kisah menarik tuh mungkin dari persahabatan gitu, kisah-kisah persahabatan. Kalau enggak mungkin ada banyak sekali, kalau zaman sekarang tuh ada banyak genre-genre romansa juga Ustadz gitu. Nah barangkali kalau Ustadz mau nyeritain juga boleh banget gitu kan. Persahabatan mungkin ada yang bestie banget nih dari SMA nih gitu. Kita di sini kan kita bahas soal ukhuwah nih. Nah ini relevan banget nih kalau misalnya Ustadz mau bahas soal persahabatan. Oke. Bestie itu sebenarnya di Ustadz temuin di SMP sebenarnya. SMP. Jadi ada 3 sahabat Ustadz. Satu sekarang tinggal di Bali, satu masih jadi bucarik di Bucarik apa? Bucarik itu apa namanya ya? Ibu sekretaris camat.
Oh, Sekretaris desa ya? Ya, sekretaris desa. alah, ya. Nah, sekretaris desa di sana di rumah Ustadz gitu. Itu itu sahabat sampai sekarang sih. Terus kalau di masa SMA memang ada sahabat-sahabat yang sampai sekarang masih keep in touch sampai sekarang itu ya. Berapa maksudnya apanya nih? Yang paling berkesan ya, kesan Iya. atau apanya nih? Atau mungkin kayak misalnya Ustadz awal-awal ketemu tuh kayak gimana itu loh, kok bisa sampai terjalin suatu hubungan yang erat tuh karena Ustadz ngapain sama temen Ustadz gitu. Oh gitu. Iya. Itu Ustadz tuh anak desa ya Ki. Jadi karena 20 kilo dari kota, itu anak desa yang sekolah di kota. Gitu kan. SMA Negeri 1 Batang itu adalah ya emang dulu satu-satunya SMA terbaik di Batang kan. Jadi anak desa yang sekolah di kota, kemudian anak desa yang kemudian gaul sama anak kota. Kalau Ustadz sih merasa bahwa kalau untuk melebur dengan mereka itu kita harus dalam situasi kondisi di mana mereka biasa gitu. Mulai dari bahasanya. Jadi berusaha ngeblend dengan bahasa mereka. Maksudnya logatnya ya. Aksennya gitu. Kemudian di mana mereka main, kita main bareng, berusaha seperti itu gitu. Kemudian tidak ada apa ya, karena jenenge sahabat itu kan nggak ada hal yang ditutup-tutupi kan. Betul. Nah gitu, jadi banyak cerita dan lain-lainnya gitu. Sampai sekarang tuh kita masih tergabung dalam grup alumni yang sama. Kemudian sampai sekarang kita juga masih share tentang kondisi kita masing-masing. Misalnya saya di sini, saya sedang ngapain gitu. Misalnya kemarin ikut guru penggerak. Kemudian di Solo kegiatan yang ngapain aja. Kemudian di Batang lagi ngapain. Itu juga kita share terus di grup itu. Biar ya tetap keep in touch sampai sekarang gitu. Dan tuh dampaknya buat kehidupan Ustadz tuh ini gak sih, berimpact banget gak sih, kayak berkesan banget, atau mungkin Ustadz sekarang tuh karena ada teman-teman Ustadz tuh ada kemajuan yang signifikan dalam hidup Ustadz, atau mungkin kayak waduh dulu aku pernah temenan sama orang-orang ini ya, sekarang aku bisa kayak gini gara-gara mereka gitu. Ya tentu aja iya, karena kan sebagaimana di sekolah negeri yang lain, kita kan satu kelas tuh cewek sama cowok kan ya. Jadi tidak seperti di NH yang dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Tapi bagusnya di saat kita memang ya akan ada kisah-kisah romansa pasti ya. Saat satu kelas antara ikhwan dan akhwat itu pasti ada yang pacaran juga ada, tapi jenenge sekolah negeri mungkin itu hal yang biasa. Nah, yang menjadi impact besar dalam hidup Ustadz adalah kita jadi bisa memahami nih saat di dalam kondisi dalam kelas itu bagaimana sih perasaan dari sisi perempuan ketika kita ngomong A misalnya, kita ketika perempuan ngomong B gitu, perasaannya laki-laki gimana. Nah itu yang Ustadz pelajari. Jadi sekarang agak lebih hati-hati ketika ngobrol sama perempuan, karena kan kita udah tahu ya kalau perempuan sama laki-laki itu beda frekuensinya nih. Banyak yang bilang kalau laki-laki itu ngomongnya berdasarkan logika, kalau perempuan ngomongnya berdasarkan hatinya nih, perasaannya dia. Jadi lebih ke situ. Jadi bisa aja diusahakan untuk bisa menjaga perasaannya perempuan dan bisa ngomong dengan laki-laki sesuai. Kalau kita ngobrol dengan laki-laki ya udah kita ngobrolnya dengan berdasarkan logika kita gitu. Gitu sih. Terus kalau kayak gitu tuh berarti Ustadz pernah pacaran gak, Tad? Selama SMA itu? SMA dulu. Jujur nih? Iya jujur aja dong, Tad. Jujur enggak. Masya Allah, beneran, Tad? Beneran. Wis, Masya Allah, keren banget. Makanya sekarang jadi Ustadz SMA itu Nur Hidayah, Tad ya? Enggak juga. Kalau ngekeras iya. Oh gitu. Iya, kalau ngekeras iya. Normalnya SMA lah ya, Tad. Iya, ngekeras iya. Kalau untuk sampai confess enggak pernah. Ustadz memendam-memendam gitu ya? Gimana? Ustadz memendam-memendam gitu ya? Memendam ya mungkin sampai sekarang tuh namanya PDKT ya, mungkin ya. PDKT iya, tapi nggak sampai ke confess sampai jadian gitu enggak. Karena emang aduh modal gue merendah. Modalnya nggak ada, karena pacaran tuh kan banyak modalnya ya. Gitu. Jajak lah kan nggak mungkin kita jajak pakai uang orang tua kita sendiri. Iya kan, kasihan orang tua Ustadz ya. Iyalah. Itu anak desa ke kota baru lungo jajak dan alhamdulillah orang tua Ustadz lumayan protektif. Alhamdulillah. Jadi
Dulu kan nggak ada Android kan, nggak ada iPhone dan nggak ada seterusnya, adanya telepon biasa kan. Yang dulu Nokia, kamu tahu nggak sih? Tahu lah. BlackBerry nggak. Enggak, belum. Saya tidak sekaya itu Pak. Nokia yang layar keypadnya kayak butterfly gitu. Tahu. Nah itu adalah handphone pertama Ustadz dan itu jadi apa ya namanya? Jadi reminder. Jadi setiap kita tetap les ya, dengan guru sendiri itu setiap jam kan lesnya mulainya kan sore kan. Jam 6 tuh selalu ditelepon. Jadi senam posisinya di mana sama siapa ngapain gitu. Itu selalu di reminder dan itu mungkin jadi remind-nya aku juga kalau misalnya kalau orang tua udah tanya berarti orang tua peduli dengan kita, sayang dengan kita, kemudian beliau perlu tahu kita ada di mana kan. Kita sekedar ngabari aja beliau udah seneng gitu. Nah dari situ aku nggak berani untuk ngabari aku lagi jalan sama ini gitu. Kayaknya nggak berani gitu. Tapi kalau cerita di rumah deket dengan siapa cerita. Tapi kalau sampai jalan kemudian itu kan bawa anak orang kan. Nah itu Ustadz nggak pernah. Tapi dari kayak cerita Ustadz selama SMA atau mungkin sampai sekarang ya, itu kayak menurut Ustadz seberapa penting sih kayak kita tuh menjalin hubungan sama orang lain tuh? SMA sampai sekarang juga nggak apa-apa. Sampai sekarang penting banget karena kan ya kita kan di dunia ini kan nggak bisa hidup sendiri kan. Jadi kita kan kita harus hubungan juga sama orang lain kan. Jadi itu penting banget untuk kita bisa membangun relasi. Jadi dengan orang lain kita bisa mendapatkan insight banyak. Dan insight banyak itu tidak harus dengan apa yang lebih tua dari kita. Insight itu juga bisa masuk dengan orang yang lebih muda dari kita. Bahkan ketika Ustadz ngobrol dengan kamu sekarang ini juga Ustadz pasti akan dapat insight baru dari antum, walaupun antum usianya kan setengah usiaku kan gitu. Jadi perlu banget untuk kita bisa menjalin relasi, menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Nggak saat semasa SMA juga, tapi sampai N-nya. Kadang kan kita berlindung dengan kata-kata introvert ya. Karena anak introvert tuh seolah-olah bahwa dia nggak mau temenan, dia tuh pendiam dan seterusnya. Mungkin banyak yang nggak percaya kalau saya itu adalah orang introvert gitu kan. Iyalah, jelas banget kelihatan. Astagfirullahaladzim. Saya tuh mau menyombongkan diri bahwa saya adalah anak introvert gitu ya. Introvert bangga ya? Hah? Bangga introvert. Iya kan sekarang pada bangga kan sebagai anak introvert kan. Nah saya bangga saya sebagai anak introvert karena ketika saya tes MBTI di handphone kan, aku dapat ISFJ apa ya namanya? ISFJ. Introvert saya 60%. Oh iya toh. Nggak kelihatan ya? Tuh kan, kita nggak percaya. Ustaz Ridwan di belakang kamera aja ketawa guys. Iya kan, Ubed aja ketawa kan. Nah itu MBTI ku introvert gitu. Nah jadi berlindung dengan kata introvert itu sebenarnya introvert tuh nggak harus dengan dia diam, dia sukanya nyendiri, dia pendiam banget, dia nggak gaul sama orang lain, enggak juga gitu. Jadi anak introvert tuh mungkin di saat-saat tertentu dia memang butuh sendiri. Kayak misalnya hari ini nih podcast sama kamu kan udah ada temanya nih Ki. Nah itu kalau orang ekstrovert pasti dia bisa langsung explore dengan temanya bla 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 bla. Aku enggak, aku harus prepare dulu nih, harus diam diri dulu nih, harus baca dulu nih gitu. Apa sih temanya dan lain-lainnya. Mungkin setelah ketemu banyak orang gitu, aku harus kayak ngecas dulu, aku nggak ingin ketemu siapa-siapa. Oke, ngadem dulu misalnya di ruangan atau mungkin ngadem dulu di studio ini agar menghindari orang lain untuk ngecas diri sendiri gitu. Karena kan banyak orang mikir tuh introvert tuh pasti kayak pendiam banget atau enggak pasti nggak mau berinteraksi sama orang lain gitu kan tadi. Enggak harus kayak gitu. Lebih ke gimana cara dia refreshing dengan diri sendiri, dia kayak dia nyaman dengan dirinya sendiri itu loh gitu. Makanya kayak penting kita kenalin diri kita sendiri tadi ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya Ustadz misalnya nih, kalau misalnya berantem nih di rumah nih, berantem sama istri misalnya, kadang aku harus take time untuk diriku sendiri agar aku bisa mikir dengan baik apa yang harus aku lakukan. Biasanya aku take time-nya adalah mungkin anak-anak kalau misalnya ketemu Ustadz di patung Manahan mungkin jangan kaget ya. Jadi misalnya take time-nya adalah habis berantem di rumah, tentunya anak-anak nggak tahu kan, anak-anak nggak tahu karena kita berantemnya biasanya malam kalau berbeda pendapat gitu. Ustadz akan pergi dari rumah dulu, menghindar untuk text time bahwa aku mau refresh dulu. Adanya biasanya lihat di depan patung kuda Manahan itu, di sana duduk sendiri sambil menurut Ustadz adalah coklat adalah makanan untuk healing terbaik. Nah,
coklat. Jadi sambil cimor, ada cimo tetet rasa coklat. Nah, itu pasti beli itu, kemudian duduk sambil merenung kan. Kalau udah selesai di situ, nanti biasanya ke Siti Aisyah belakangnya kan, sholat dulu, sholat 2 rakaat dulu, baru itu habis itu pulang. Habis itu udah refresh, baru diskusi gitu. Mungkin ada orang kan yang misalnya berantem dengan orang lain itu langsung di clash, adu argumen. Kalau aku nggak mau gitu. Aku nggak, kadang kan kalau kayak gitu lebih ke kedorong emosinya kan. Nah kalau Ustadz nggak, oke, text time dulu, mikir dulu. Mungkin memang ada apa namanya, aku salahnya juga gitu. Jadi kan nggak selamanya kita bener kan, ada salahnya juga. Jadi dari situ introspeksi dulu, baru setelah itu diomongkan baik-baik lah. Sebenarnya kayak introvert tuh bukan hal yang malu-maluin gitu kan sih? Enggak. Bukan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian tuh introvert tuh, ya udah gitu loh. Ya you is what you are ya. Betul. You are is what you are. Biasanya cara bilangnya gimana? You are, kamu adalah kamu. Ya kamu adalah kamu gitu loh. Kalau kamu introvert pun, ya berarti caramu refreshing, caramu untuk bisa relax atau mungkin menenangkan diri itu adalah dia dengan dirimu sendiri gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu introvert tuh, aku malu banget introvertnya apa jadi extrovert ya, nggak harus gitu ya Stad ya. Enggak. Cuman aku agak bingung itu kan waktu itu pernah tes ya, tes MBTI pas sama ISC itu, mungkin lagi moodnya lagi tinggi-tingginya. Ya jadi kayak pas jawab pertanyaan kuesioner gitu, lagi moodnya tuh lagi gini. Jadi hasilnya pas tuh ENFP ya. Pas di rumah pas tuh tes psikologi, pas tuh juga sempat ngetes lagi, hasilnya I apa tuh lupa aku, introvert gitu. Jadi aku bingung, jadi aku extrovert introvert gitu loh. Kadang mood-moodan soalnya. Oh gitu. Kalau aku juga sebenarnya udah pernah kan kayak gitu juga. Awalnya extrovert terus kemudian di introvert. Terus kalau aku sih menilai diriku sendiri ya. Jadi kan yuk salah satunya kita harus tahu diri kita sendiri ya. Apakah kita se-extrovert itu, apa kita se-introvert itu gitu. Nah, kalau kenapa aku condongnya ke introvert, karena aku memang menurutku aku tuh orang yang menurutku ya. Jadi aku lumayan susah untuk start komunikasi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita kan duduk di kereta kan, duduk di kereta, mungkin orang extrovert gak akan betah nih diem gitu kan. Kalau aku ya fine aja, diem oke. Kemudian kalau mau start ngomong itu aku nggak bisa langsung start ambisinya enggak, tapi lihat dulu orangnya, ini mau diajak ngomong apa enggak. Jadi kebanyakan mikir ini mau enggak ya diajak ngomong. Nah dari situ kalau extrovert mungkin kan langsung nggak sampai segitunya kan. Nah aku langsung harus mikir ini mau enggak ya diajak ngomong, mau enggak ya gini. Nah dari situ sih jadi aku mungkin kayaknya lebih condongnya ke introvert deh, walaupun kalau kalian lihat saya adalah orang yang salah satu yang banyak ngomong gitu. Tapi ya banyak ngomong kayak gini butuh energi. Iya, dan harus setelah ini paling aku harus menyendiri, ngilang dari segala macam peradaban ini. Iya, ngilang dulu buat ini berkhalwat dengan Allah. Masya Allah, insya Allah. Iya. Hari ini sedikit juga kan. Di episode pertama tadi udah kita bahas sama Ustadz Isantar gitu soal kita berkhalwat dengan Allah juga gitu. Kita matikan semua panca indera kita buka batin kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini mumpung udah masuk ini ya 10 malam terakhir juga kan Ustadz ya. Udah 10 malam terakhir Ramadan juga ya. Ya bisa iktikaf juga, kita bisa bareng-bareng memperbaiki diri, bareng-bareng khusyuk buat beribadah juga kan Ustadz kan. Ya, jadi ya kita manfaatin aja hari-hari terakhir Ramadan ini gitu. Ya mungkin Ustadz ada yang mau nanya Ustadz. Kalau aku mau tanya ke kamu boleh kan? Waduh, aku deg-degan. Oke. Ini kan kamu kan generasi apa sih? Generasi Gen Z, bukan? Gen Z ya? Ya. Kalau jadi lupa kan Ki. Aduh. Gen Z itu kan dengan berbagai macam tantangannya, dengan segala macam perkembangan teknologi yang super duper masif ini gitu. How you handle yourself gitu. Cara handle dirimu agar tidak terlarut dalam perkembangan teknologi itu. Misalnya ini karena TikTok kan menarik banget, misalnya Instagram tuh menarik banget gitu. Nah, kamu agar bisa fokus, ini saatnya TikTokan, ini saatnya Instagraman. How you handle it gitu. Atau mungkin time management lah.
time management kamu tuh kayak gimana nih? Sebenarnya kan kayak semua orang tuh punya metode sendiri-sendiri Ustadz ya. Kayak semua orang tuh punya how he can do it by themselves. Kayak gimana cara mereka melakukannya pastinya beda-beda gitu. Dan aku sendiri jujur aja kalau misalnya terkait sama media sosial atau mungkin gadget itu ya nggak bisa lepas karena kayak udah menjadi rutinitas juga gitu loh, hal yang harus dilihat juga gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal time management atau mungkin skala buat memprioritaskan ini penggunaan juga, itu juga sebenarnya dipengaruhin sama pertama mungkin dari mood juga. Mood mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mungkin ada misalnya di WA nih lagi ada problematika apa gitu di satu grup misalnya, oke berarti aku kayaknya jangan aktifin dulu, aku mau mikirin dulu gimana aku nyelesain ini gitu. Nah waktu udah kayak gitu mungkin aku alihin sebentar buat ke yang lain dulu gitu, maksudnya biar refreshing sejenak gitu loh, biar mungkin lebih plong. Mungkin tujuannya seperti itu. Nah cuman kan kadang realitanya kadang nggak gitu Ustaz ya. Kalau boleh cerita dikit, kadang kayak udah niatnya kayak gitu, antara kalau nggak kebablasan kadang itu muncul masalah lain lagi gitu. Jadi kayak aduh buka ini mau buka ini ada masalah lagi gitu. Cuman ya kalau dari aku sendiri itu sebenarnya time managementnya sebenarnya kalau kita udah ngerasa tuh kayak oh kita dalam posisi lagi seperti ini tuh kita lagi dibutuhin gitu. Karena aku sebagai ketua organisasi juga tuh kadang pernah ngalamin juga Ustaz ya, ada satu problem juga itu. Nah itu jadi kayak benar-benar menampar banget. Jadi kayak sekarang kalau lagi ada dibutuhin apa sesuatu tuh kayak jadi oh kayaknya aku lagi harus kayak gini dulu, berarti stop dulu media sosialnya gitu. Oke. Kadang pun aku media sosial tuh nggak cuma kayak ya gabut-gabutan aja gitu, kadang cuma nyari referensi, kalau nggak ya liatin kabar teman yang dulu kayak gimana gitu, walaupun kadang ya nggak kontak-kontakan langsung juga gitu. Mungkin kalau cara penggunaan ya memang kesehariannya aku juga buka-bukain itu juga ya umumnya orang juga kayak gitu kan Ustadz ya. Kayak ya nggak bisa lepas dari yang namanya IG, TikTok, YouTube mungkin kayak gitu ya. Cuman ya namanya orang kalau misalnya dia ada suatu prioritasnya ya pasti dia bakal memprioritaskan hal itu gitu. Ini mungkin ada beberapa WhatsApp yang mungkin belum kejawab. Mungkin kalian kalau misalnya ngerasa dikacangin kalian tolong follow up lagi ya, kadang ketumpuk banget cuy. Ini udah ratusan pesan sebenarnya. Kadang ada yang gak lupa. Jadi mohon maaf, aku juga sebagai manusia kadang merasa kayak aku harus menyelesaikan sesuatu tuh yang mendesak juga gitu loh. Oke, skala prioritas kan. Karena yang mendesak tuh biasanya kan up terus ya notifikasinya ya. Kadang ada yang ketumpuk di bawah, tiba-tiba kalian nge-up beberapa hari kemudian, aku juga kaget gitu. Jadi sebenarnya aku juga mohon maaf banget karena memang namanya juga manusia, pasti ada kurangnya juga. Cuman doain aku aja semoga kita bisa sama-sama introspeksi juga. Aku juga di sini sebagai ketua organisasi juga sama-sama belajar juga gitu loh, sama-sama memperbaiki diri. Dan nggak semua orang tuh pasti punya kelebihan atau kekurangan sama juga Ustadz ya. Kayak ya aku sendiri juga ngerasa mungkin dari segi time management dan handle buat diriku sendiri tuh mungkin masih agak kurang. Cuman ya bukan berarti aku kayak aku nyaman-nyaman aja di posisi kayak itu, enggak juga. Sebenarnya aku juga sering kepikiran gitu Ustadz, kayak overthinking, kayak aku di posisi ini tuh ternyata tuh udah bikin banyak problem itu belum terselesai gitu loh. Nah jadi kayak di posisi kayak gitu tuh kayak harus benar-benar memikirkan suatu rencana, cuman kadang kayak buntu, kadang kayak gitu. Nah gitu, jadi memang ada beban pikiran tersendiri dan itu emang agak menyiksa sih kalau boleh. Pernah nggak kepikiran kalau misalnya ternyata aku ada problem makernya gitu, pernah kepikiran juga? Banget. Sejak aku SMP dulu ya, sejak aku SMP tuh sampai sekarang tuh kayak aku mikir kayak suatu ada kesalahan sesuatu nih yang mungkin ada kaitannya dikit sama aku tuh kayak apa jangan aku ya gitu. Apalagi sekarang sebenarnya kan enggak kan di posisi yang sekarang pun, apalagi terutama yang sekarang gitu loh, khususan untuk yang sekarang itu, jadi lebih ngenal lagi, lebih kerasa lagi, karena kayak pertanggungjawaban juga pasti ada sangkut pautnya sama aku juga gitu. Jadi memang benar-benar harus memperhatikan semuanya juga gitu kan. Jadi kayak ngerasa ada suatu problem tuh ya harusnya aku tuh harus bisa nge-solvein ini gitu buat mereka, biar mereka tuh nggak keberatan, mereka tuh nggak susah sendirian gitu loh. Jadi posisiku sebagai ketua ini harusnya tuh sebagai apa sih gitu. Kepikiran tuh terus sebenarnya Ustaz. Oke. Ustaz mau tanya lagi boleh ya? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Kita sharing aja. Ada gak sih prinsip hidup yang diberikan sama orang tuamu sampai kamu ya sekarang kan ini dalam posisi yang mungkin jadi idolanya anak-anak sekolah, anak-anak SMA, jadi posisinya udah enggak, mungkin anak-anak SMA kan pengen jadi ketua OSIS lah, kemudian udah famous dan seterusnya mungkin ya dari situ ada nggak sih prinsip khusus gitu? Kalau Ustadz dulu sih kalau orang tua ya masalah pergaulan, contohnya nih Ustadz tuh sampai detik ini Ustadz nggak pernah mencicip namanya rokok, even itu dalam rokok batang maupun rokok
dalam bentuk vape dan seterusnya. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Padahal lingkungan SMA Ustadz kan tahu ya. Jadi ada lingkungannya teman-temannya heterogen banget, ada yang soli banget, ada yang enggak gitu. Nah, dilalah yang Ustadz teman-teman Ustadz tuh ya rata-rata smoker gitu. Tapi ada salah satu prinsip dari ayah Ustadz bahwa gini, prinsipnya dari sejak Ustadz ke sekolah SMP. Nah, jadi prinsipnya nggak merokok itu adalah bakar rezeki. Karena dengan kita harus membeli rokok dengan uang dan rokoknya itu kan kita bakar kan, jadi kan sama dengan membakar rezeki kita sendiri gitu. Nah itu ada prinsip tentang pergaulan. Jadi jangan sampai kamu ngerokok karena itu sama dengan membakar rezeki. Mending uang yang buat beli rokok itu buat jajan. Jadi jajan misalnya nih kalau sekarang kan katanya satu batang rokok 2.500 kan. Kan dapat tuh hiknya Pak Petruk juga kan, satu bungkus itu 2.500 kan. Dan itu kan lebih warak kan daripada rokok yang udah jelas zat-zatnya banyak yang tidak menyehatkan kan. Ada fungsinya buat tubuh kita juga kan, makan kan memang ini Ustadz ya, kebutuhan primer juga. Ya, kemudian kalau dalam ukhuwah itu give and give and give, don't ever think what do you want to get gitu ya. Jadi beri terus, nggak usah berpikir kamu akan mendapatkan apa gitu, karena sudah ada yang memikirkan kamu akan mendapatkan apa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beri aja terus, nggak usah memikirkan kamu udah bakalan dapat apa, biar kamu bisa ikhlas menjalaninya. Nah itu juga prinsip untuk menjalani ukhuwah gitu. Nah kalau Haki sendiri nih gimana nih, ada pesan khusus dari orang tua gitu nggak sih? Kayaknya agak berat Tat ya soal prinsip itu. Aku tanya Umi dulu ya Tat ya. Aduh. Umi mah slow respon atau fast respon tuh? Ini hari Senin sih Tat. Kayaknya slow. Masya Allah. Lagi di rumah sakit. Kalau enggak, apa sih yang membuatmu bertahan lah dengan segala macam godaan, syahwat dan lain-lainnya? Nah, kalau dari orang tua tuh sebenarnya tuh kayak memang ada banyak pesannya sih Ustadz. Tadi kayak yang rokok tadi juga, alhamdulillah saya juga belum pernah nyobain sama sekali vape ataupun rokok sama sekali, itu belum pernah. Emang karena Umi dokter juga, jadi kan ngasih tahu nggak boleh kayak itu sama sekali gitu kan. Nah, terus dari Umi atau Abi pun juga sering ngasih tahu kalau misalnya kan aku biasanya tuh problemnya sering aku ceritain tuh kayak overthinking gitu ya. Overthinking kalau enggak aku tuh harus terlalu istilahnya kayak terlalu peduli sama pandangan orang lain gitu loh Ustadz. Jadi kayak aku jalan dikit tuh kayak aku ragu orang tuh ngelihatnya kayak gimana ya. Pernah sampai di titik kayak bener-bener sedalam itu pas SMP dulu. Nah, orang tua tuh kayak sering ngasih tahu kalau misalnya tuh nggak akan seburuk itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mau menjalani hidup tuh ya optimis aja gitu loh. Percaya bahwa Allah tuh kasih yang terbaik gitu. Dan jangan ikutin apa kata orang yang menurut kamu tuh bakal menghambat kamu dalam maju gitu loh. Kayak misalnya asumsi negatif yang belum tentu bener gitu kan. Kayak aku udah mikir aneh-aneh, kayaknya orang bakal mikir kayak gini deh gitu. Itu salah satu overthinkingmu itu kan? Overthinking, betul. Bahkan sampai sekarang ya aku jujur aja kayak belum benar-benar bisa ngehandle itu banget, walaupun udah alhamdulillah kayak udah ada banyak teman yang bisa support gitu. Itu sangat membantu banget gitu. Tapi orang tuaku pesan kayak misalnya kamu mau hidup itu ya ini aja, maksudnya jalanin aja, yakin bahwa Allah tuh pasti kasih jalan terbaik gitu loh. Jangan lupain Allah, itu intinya. Intinya kalau kita udah ingat Allah kan, Allah akan selalu ingat kita kan. Ketika kita mendekat Allah dengan berjalan, Allah juga akan mendekat kita dengan berlari kan. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan dengan niat Allah, pasti juga kita akan dapat Allah gitu kan ya. Sebagaimana hadis yang pertama kan juga kita diajarkannya untuk niat kan. Niatnya diniatin dengan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Oke, mau tanya apa lagi? Apa ya Ustadz ya? Mungkin dari Ustadz Ridwan atau Ubed di belakang ada yang mau tanya nggak Bet? Oke, enggak, kayaknya Ibad lagi mode introvert, kayaknya lagi ingin merenung. Pak Ridwan mau tanya nggak Pak Ridwan? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada lagi kita udahin dulu aja kayak Ustadz ya. Oke. Kamu ada pesan buat anak muda gitu nggak? Anak muda, kita lagi ada di fase dimana kita tuh lagi gencar-gencarnya, lagi produktifnya dalam menjalani hidup. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian punya suatu suatu komunitas atau mungkin suatu pergaulan dengan teman-teman, itu kalian jaga terus, karena ukhuwah itu menurutku bakal berdampak bagi kita di masa depan nanti gitu. Karena kayak misalnya cerita Ustaz tadi ya, kayak benar-benar jadi teman tuh kayak bisa berdampak bagi kita di kehidupan seterusnya, terus bisa jadi hal-hal yang mungkin bisa jadi langkah buat
kemajuan diri kita di masa depan gitu loh. Kayak kita yang sekarang pun bisa jadi didorong untuk bisa terus berkembang tuh karena teman-teman kita. Jadi kalau misalnya kalian punya teman ya kalian hargain, kalian jaga. Kita jangan sampai nyakitin hati mereka. Dan buat diri kalian sendiri juga, kalian harus pahamin diri kalian sendiri. Kalian harus benar-benar mencari tahu kalian tuh sebenarnya tuh siapa, tujuan kalian dalam hidup itu apa yang ingin kalian kejar di dunia ini. Cuman jangan melulu soal dunia, karena kita juga tahu bahwasanya di akhirat kelak nanti adalah dunia sesungguhnya. Maksudnya kayak adalah kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman pikir kita di dunia itu udah enak-enak aja gitu, kita belum tahu akhirat tuh kayak gimana. Kita nggak bisa memproyeksikan kayak apa yang ada dalam pikiran kita tuh seperti apa, karena logikanya Allah tuh melebihi logika manusia gitu. Jadi kalau misalnya kalian pikir itu adalah hal yang sepele ya, sebaiknya kita kubur dulu pikiran itu. Kita pikir bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih berbeda daripada kehidupan kita di dunia sekarang gitu. Ibarat kata kalau kita dunia itu, kita tuh cuma numpang minum gitu. Kita jalan, kita numpang minum, kalau airnya udah habis kita menuju ke akhirat. Jadi kayak udah bentar aja lewat doang gitu loh. Kita nggak tahu kayak gimana dunia akhirat nanti gitu kan. Jadi selagi kalian punya teman, ya kita ajak buat berbuat baik bersama, kita ajak buat melakukan kebaikan bersama-sama juga gitu. Jadi buat pesanku ke kalian semuanya, stay solid. Kalau misalnya kalau misalnya aku ada salah ke kalian semuanya, aku minta maaf juga teman-teman semuanya. Kita juga udah mau dekat-dekat Ramadan, Lebaran. Astagfirullahaladzim. Kita udah dekat Idul Fitri. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau aku sih kayak Haki tadi ya. Jadi kalau misalnya berteman, kalau kita bertemannya dengan penjual minyak wangi, kan kita kan dapat wanginya kan. Kalau kita bertemannya dengan pandai besi, kita dapat bukan besinya dong, baunya kan, bau besinya itu kan. Nah, jadi teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, memilih teman tuh bukan berarti kita bertemannya oke, aku mau temannya sama Haki tok, nggak mau sama Ubed, nggak mau sama yang lain, misalnya nggak mau sama Fazal, hanya sama Haki doang, enggak. Tapi kita tahu teman-teman dekat kita itu siapa gitu kan. Jadi kita yang deketin yang itu. Jadi kita deketin teman-teman dekat kita yang kita tahu bahwa dia tuh solih, karena itu akan berdampak juga pada diri kita. Kalau misalnya teman dekat kita adalah teman dekat kita yang nggak solih, maka itu juga akan berdampak dengan diri kita gitu. Jadi kalau teman kita tuh rokok, cepat atau lambat sebenarnya, kalau kamu tidak punya prinsip yang benar tentang bahwa rokok itu haram, rokok itu akan membuat sakit dan seterusnya, cepat atau lambat bahwa kamu akan cepat juga untuk rokok gitu. Karena sosialmu adalah teman-temannya seperti itu gitu. Tapi kalau kita suka dengan berteman dengan teman-teman yang suka ke masjid, suka ngikutin tentang sholat, maka akan berimpact juga dengan kita, bahwa kita juga akan bisa menjadi lebih baik, lebih solih dan seterusnya. Jadi memilih teman bukan berarti kita maunya hanya berteman dengan satu, tapi tidak mau berteman dengan yang lain. Tapi kita tahu pilihan teman dekat kita tuh yang seperti apa. Apakah dia akan membawa kita ke jalan yang dekat dengan Allah, jalan yang nantinya akan lebih cerah ke depannya, atau memang jalan yang lebih buruk lagi gitu. Jadi jangan sampai teman dekat itu adalah teman dekat kita yang akan bawa jalan kita lebih buruk dan lebih jauh kepada Allah daripada teman dekat kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pesan Ustadz. Jadi kalau kamu sudah punya teman, make sure bahwa temanmu itu adalah mendekatkan kita dengan agama kita. Jangan sampai teman itu menjauhkan kita dari agama kita. Itu aja. Itu aja dari kita berdua. Kayaknya udah ya. Ustadz Ridwan, Ubed, ini udah mau duhur kayaknya ya. Ya, tim teknisi terima kasih. Ya. Ya. Sampai jumpa di episode Obah berikutnya. Saya Haki selaku host, yang nggak lagi nge-host, kayaknya kita lagi ngobrol aja Ustadz ya. Oke, kita pamit undur diri dulu. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.